Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dalam acara podcast GR, Generasi Revolusi. Bersama saya Muhammad Bintang Cahaya Negara yang akan menemani Anda semua dalam beberapa menit ke depan. Baik semuanya, di depan saya ini telah hadir orang nomor 1 di Darul Hikmah teman-teman. Ya, ini dia Bapak Haji Amran Suwardi SEMM. Halo Pak, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diundang oleh podcastnya GR Darul Hikmah ini ya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke sesi pertanyaan. Pak, hal-hal apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kualitas pondok pesantren Darul Hikmah kita, Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih dan menyambut baik telah berdirinya salah satu sarana minat dan bakat bagi santri yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Semoga dengan adanya wadah ini bisa menyalurkan secara jurnalistik ya, termasuk juga multimedia yang dimana akan menyalurkan minat dan bakat kalian untuk siap di kancah dunia usaha ataupun dunia kerja. Nah, tadi ini menyangkut tentang usaha ya atau untuk meningkatkan kualitas apa-apa saja yang dilakukan. Iya. Yang dilakukan pertama itu adalah mensinergikan regulasi. Itu yang pertama, regulasi yang telah ditentukan oleh pemerintah kita melalui Kementerian Agama. Kita lakukan sinergi, rapat koordinasi dan menyatukan visi sehingga kita mendukung program pemerintah dan dapat melakukan hal-hal yang bisa mendukung kepada pendidikan dan minat anak-anak. Nah, salah satunya ini yang sudah terwujud nih, yang kalian SMP ini kalian juga minat, kalian bikin podcast dan mungkin ini yang pertama mungkin untuk yang di Riau, satu-satunya pesantren yang memang notabene tidak menggunakan handphone, tidak menggunakan sarana telekomunikasi. Ternyata kita salurkan dan ini kita bisa wujudkan dengan baik karena banyak sekali yang berminat tentang ini ternyata kan. Nah, alhamdulillah dengan program salah satu ini juga sinergi dengan Kemenak. Nah, salah satunya lagi itu adalah penguatan bahasa. Bahasa tidak mungkin hilang dari pesantren, terutama bahasa Arab. Selain bahasa wajib kita bahasa Indonesia kan bahasa nasional. Nah, bahasa Arab ini bahasa internasional yang wajib kalian harus bisa. Nah, selain juga bahasa Inggris. Nah, ada dua bahasa yang kalian harus kuasai dalam kurun waktu 6 tahun di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Nah, program ini juga menjadi program unggulan karena dengan bisanya berbahasa, santri kita bisa akan lebih luas menjangkau dunia. Nah, salah satunya juga ada program pidato 3 bahasa kan. Nah, itu kan program wajib yang ditetapkan oleh Kementerian Agama kita selain pramuka. Minat bakat yang pramuka, muadoroh yang kalian tahu kan. Nah, hanya 2 itu yang diwajibkan untuk madrasah. Nah, selebihnya kita salurkan, ada futsal, ada badminton, olahraga. Nah, itu juga selain dari akademik, mungkin ada olimpiade yang kalian ikuti seperti olimpiade kimia, olimpiade fisika, sains dan segala macam kan. Nah, itu program secara umum. Nah, secara khusus program yang paling utama di pesantren itu adalah disiplin. Disiplin ya, Pak. Jikalau kalian disiplin, insya Allah semua yang direncanakan itu berjalan mulus, berjalan dengan baik, sesuai dengan yang kita harapkan. Jikalau kita tidak disiplin, mulai dari ustazahnya tidak disiplin, termasuk saya tidak disiplin, nah kalian juga akan susah untuk mewujudkan apa yang kalian mau. Kalian juga dirikan podcast ini. Pasti kalian disiplin toh? Nah, sampai larut malam kalian juga harus berbagi waktu untuk mewujudkan ini. Nah, kalau nggak disiplin gimana mau? Sholat juga untuk belajarkan kita disiplin kan. 5 waktu nggak boleh telat, harus jamaah. Itu kan salah satunya disiplin. Nah, itu program unggulan kita disiplin. Mungkin sedikit sepele ya sama orang, sedikit tidak dianggap. Tetapi Allah mengajarkan bahwa dengan disiplin
tepat waktu semuanya akan bisa kita urus dengan baik. Nah, mungkin itu garis besar untuk banyak program, mungkin yang waktu tidak cukup ya saya jelaskan. Banyak program-program lain yang telah kita susun, baik mulai tingkat sanawiyah, aliyah ataupun SMK-nya. Nah, ini juga kita berharap untuk disiplin semua dan kolaborasi semua. Oke Pak, apa hal atau kendala terbesar yang Bapak hadapi selagi diberikan amanah menjadi pimpinan pondok? Wah, ini pertanyaannya person ya, pribadi ini ya. Oh, ya. Tapi nggak apa-apa. Semua pimpinan pondok insya Allah ketemu akan masalah. Iya. Mulai dari masalah menyamakan kebudayaan. Dalam arti kata ini, budaya ini bukan budaya secara keseluruhan, tetapi adalah perilaku dari santri itu sendiri. Iya. Ada dari Kampar, ada dari Rohul, ada dari Rohil, ada dari Tembilahan. Nah, ini punya ciri khas dan watak masing-masing. Nah, di sini adalah satu kendala yang kita padukan dalam waktu 1 atau 2 bulan. Mereka satu rasa, mereka merasa satu sepenanggungan, survive untuk berjuang jihad menuntut ilmu. Nah, itu kita padukan awalnya. Itu kendala yang memang sedikit menyita waktu dan sulit menyatukan persepsi. Namun ketika itu udah terwujud, disiplin itu akan terbentuk. Nah, disiplin dan budaya itu harus selaras kita lakukan. Karena ketika kita selaras kita lakukan, program yang kita susun itu pasti sulit untuk kita wujudkan. Nah, itu salah satu kendala. Kendala kedua biasa, itu ada koordinasi antar bagian, ada sinkronisasi antar bagian, ada yang mungkin perubahan dari regulasi yang harus kita ikuti. Nah, tetapi itu kan tidak menjadi hal utama, tetapi itu kita jadikan sebagai tantangan. Bagaimana tantangan itu menjadikan motivasi sehingga kita bisa mewujudkan sesuatu yang lebih baik lagi. Ya. Apa harapan Bapak untuk sivitas yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah? Nah, ini nih. Nah, ini salah satu yang kalian inginkan juga kan? Ada sivitas inginkan. Nah, kemarin juga baru Munas. Kakak-kakak kalian yang baru Munas sudah terpilih juga ketua IK PDH yang baru. Nah, di situ juga saya berpesan, kembalilah ke rumah, karena rumah kalian salah satunya adalah Darul Hikmah yang kalian pernah tinggal di sini. Nah, di situ saya berharap kolaborasi di antara alumni, kolaborasi antara ustadz dan ustazah, termasuk kolaborasi di antara kalian. Saling sayang antar kalian, jangan ribut-ribut lagi. Ini ada yang berantem nih, ada yang cabut. Nah, jika lo merasa kejenuhan, lebih baik lapor ustadz ustazahnya. Ustadz jenuh, ustadz kayaknya nggak mau belajar gitu. Nah, mungkin kita akan carikan solusinya seperti apa, ya kan? Yeah. Jangan kalian tunjukkan ego kalian sebagai santri cabut. Enggak, santri nggak ada yang cabut. Santri harus berani, harus siap menghadapi tantangan. Nah, itu yang kita wujudkan. Nah, saya berharap kalian betah, kalian ikut semua aturan, kalian juga ikut semua apa yang diamanahkan orang tua ya. Karena dititipkan di sini, insya Allah semua yang kita harapkan itu bisa terwujud. Nah, harapan saya tentu berbeda dengan harapan kalian. Harapan ketua yayasan juga berbeda. Tetapi dengan kita sama-sama ikut regulasi yang telah kita tentukan yang bersama, insya Allah tujuan dari Pondok Pesantren Darul Hikmah, termasuk di dalamnya tujuan kita bersama, akan terwujud dengan baik. Nah, itu yang saya harapkan. Koordinasi, sinkronisasi, saling menyayangi, saling terbuka, saling jujur, sehingga kita bisa berbuat lebih baik lagi. Mungkin itu. Oke teman-teman, setelah kita bertanya-tanya dan berbincang-bincang santai dengan Bapak Amran tadi, sedikit informasi bahwa Darul Hikmah ini telah membuka pendaftaran bagi santriwan dan santriwati tahun pelajaran 2023 dan 2024. Kami minta sepatah kata ajakan untuk masyarakat. Oke, mari. Melalui media ini saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Pekanbaru, khususnya
untuk masyarakat Riau. Mari bergabung di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Mari kita wujudkan hasanah Islamiyah di bumi Lancang Kuning sehingga kita bisa istiqomah di jalan Allah. Demikian, terima kasih. Baiklah, tak terasa bahwa kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Amran yang sudah bersedia hadir di podcast kami ini, Pak. Ya, Dan saya ucapkan maaf yang sedalam-dalamnya apabila tersilap kata atau perbuatan yang saya sadari atau saya tidak sadari. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.